Jadi tuh kita iseng-iseng kan Bang, di hari libur pergi ke suatu tempat yaitu pantai yang ada di Banten, salah satu. Kita jam 10 malam berangkat tuh Bang ke tempat tujuan. Di dalam perjalanan tadinya nggak ada apa-apa Bang. Selama masuk tol kita udah mulai ada aja masalah Bang. Tepat di jam 2 malam Bang, kita mulai masuk di udah bukan perumahan lagi Bang. Jadi sisi kiri sama sisi kanan itu udah pohon semua, hutan, lebih hutan ya, hutan cuma dia jalannya tikungan gitu, kayak muter-muter gitu. Saya inget banget di situ, saya ngeliat sosok anak kecil di situ, tapi dia nggak ngeliatin saya, dia pandangannya ke depan gitu. Jadi sebelum kita berangkat tuh Bang, Mama tuh udah sempet ada feeling gitu. Mama bilang sama si Farhan gitu kan, dia bilang, saya sebelum kalian berangkat, saya udah ada feeling gitu. Bukan saya nggak boleh, bukan saya nggak ngizinin, tapi cuma saya feelingnya gitu, pasti ada apa-apa. Iya Bang, bener. Jadi saya coba iseng-iseng gitu Bang. Saya kan sering ditampakin nih, saya coba tuh malam-malam sekitar jam 12 malam. Di depan pintu kamar saya, dia kan sering nampakin di depan pintu kamar saya tuh. Coba saya foto gitu, saya foto gini. Dapet Bang, tapi yang di foto itu bukan yang saya lihat. Jadi yang di foto itu melainkan pocong, bukan anak kecil. Guys, kebayang nggak ketika kalian mau liburan itu malah ngalamin kejadian horor yang bahkan berkepanjangan ya, karena di sepanjang perjalanan itu udah dapet banyak gangguan-gangguan atau hal-hal janggal. Hingga dampaknya itu sampai ketika liburan itu sudah selesai, tetapi tetap saja masih diganggu oleh sosok yang ditemuin selama di perjalanan. Nah, kali ini narasumbernya akan menceritakan tentang pengalaman horornya ketika liburan. Kalau nggak salah itu ke Banten ya. Jadi di sini udah ada narasumber ya, jadi langsung aja kita tanya. Kak Tami, apa kabar, Tak? Baik Bang. Baik ya? Baik. Oke. Cerita Kak Tami ini berawal dari pergi liburan ke pantai di Banten sama teman-teman. Dan dari awal perjalanan sampai pulang, Kak Tami dan teman-temannya ini ngalamin banyak kejanggalan ya. Bahkan sampai pulang ke rumah itu Kak Tami nggak sadarkan diri. Iya Bang, dari awal kita berangkat itu udah dikasih kesulitan tuh Bang. Dari mulai air radiatornya habis, terus-menerus tuh. Terus selama perjalanan saya juga sering ditampakin anak kecil kayak gitu. Sampai ada momen chaos juga tuh di mobil, sampai rumah tuh nggak sadarkan diri gitu. Sampai nggak sadarkan diri ya, segitunya ya. Iya. Dan katanya bahkan setelah sampai rumah Kak Tami ini masih ngelihat sosok anak kecil tersebut nih guys. Bahkan sempet difoto, tapi sosok anak kecil itu berubah jadi pocong. Bener itu? Iya Bang, bener. Jadi saya coba iseng-iseng gitu Bang. Saya kan sering ditampakin nih. Saya coba tuh malam-malam sekitar jam 12 malam. Di depan pintu kamar saya, dia kan sering nampakin di depan pintu kamar saya tuh. Coba saya foto gitu. Saya foto gini. Dapet Bang. Tapi yang di foto itu bukan yang saya lihat. Jadi yang di foto itu melainkan pocong, bukan anak kecil. Padahal saya ngeliatnya di situ anak kecil gitu. Ada fotonya? Ada Bang. Idih. Gokil. Coba boleh lihat? Boleh Bang. Oke, ini yang dilingkarin biru ini ya? Iya Bang. Oke. Agak-agak gelap ya? Ini bukannya jendela ini? Bukan. Bukan? Depannya jendela. Oh, tapi masih berbentuk kayak bayangan gitu ya? Oke. Ya buat teman-teman yang mau berpendapat bolehlah tulis di kolom komentar ya. Dan ya udah, karena ada dokumentasinya juga, gue jadi makin penasaran nih. Tami, terima dulu. Jadi buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis juga. Lalu sebelum dimulai, seperti biasa kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Kak Tami ini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lentaramalam.id, atau hubungi nomor yang ada di bawah ini guys. Oke, sekali lagi pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita Tami, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai.
Jadi gini Bang, awal mula cerita saya. Jadi itu kita iseng-iseng kan Bang, di hari libur, tepatnya di tanggal 14 Mei 2025 kemarin nih, tahun ini. Baru banget ya? Baru banget Bang. Itu kita ada rencana nih Bang, pergi ke suatu tempat, yaitu pantai yang ada di Banten. Salah satu pantai yang ada di Banten. Di situ aku sama teman aku cuti bareng Kak. 3 teman aku, yaitu Farhan, Dinda, dan Bang Reza. Oke, 2 cowok, 2 cewek? Iya, aku dan Dinda gitu. Kita berangkat di tepatnya jam 10 malam dari rumah Dinda. Naik mobil. Nah, kita jam 10 malam berangkat tuh Bang, ke tempat tujuan. Di dalam perjalanan tadinya nggak ada apa-apa Bang. Selama masuk tol, kita udah mulai ada aja masalah Bang. Apa tuh? Yaitu yang tadi air radiatornya habis tiba-tiba. Padahal udah diisi Bang. Kita lanjut jalan lagi nih. Terus kedip lagi air radiatornya itu tadi. Kita coba berhenti lagi buat ngisi air radiatornya. Nggak lama, 15 menitan gitulah pokoknya. Kita laju lagi, berangkat lagi. Kedip lagi Bang. Kedip lagi. Itu di situ udah anak-anak juga udah pada emosi Bang. Kita berhenti lagi nih, coba kita biarin dulu mobilnya, takutnya emang lagi panas gitu kan. Mesin mobil gitu. Overheat tuh. Iya gitu. Nah, kita berhenti di situ. Nggak lama kita isi lagi pakai air. Diisi lagi. Kita coba jalan pelan-pelan di 20 km. Kilometer. Pelan-pelan. Nggak kedip-kedip lagi. Kita lanjut jalan. Sampai rest area. Rest area, kita sebelum rest area deh, air radiatornya ngedip lagi Bang. Yaudah kita belok ke rest area, kita istirahat sejenak, kita ngopi, kita makan. Pokoknya kita rehat di situ, kita tunggu mesinnya dingin lagi, kita isi air lagi. Nggak lama, sekitar 20 menitan gitu. Kita jalan lagi Bang, jalan lagi, nggak kedip, udah nggak kedip. Sampai pas kita keluar tol, kita mulai masuk perkampungan nih Bang. Di situ udah mulai lagi Bang, air radiatornya kedip-kedip lagi itu. Mesinnya kedip-kedip lagi, merah lagi tuh. Kita coba berhenti dulu deh, coba. Ini mah udah nggak beres kata temen saya gitu, bilang. Soalnya tadinya nggak ngapa-ngapa ini mobil, kok tiba-tiba pas kita berangkat ada aja gitu gangguan gitu kan. Udah tuh. Jam berapa tuh pas berhenti di perkampungan, inget gak? Sekitar jam 1-an. Jam 1-an. Jam 1-an ya, jam 1-an. Kita berhenti di warung, kita isi air lagi tuh. Coba kita berangkat lagi. Kita ngelaju pakai kecepatan 20 km lagi. Kita jalan pelan-pelan. Nggak ada gangguan apa-apa Bang, maksudnya nggak ada air radiatornya nggak kedip-kedip lagi gitu. Kita jalan, tepat di jam 2 malam Bang. Kita mulai masuk udah bukan perumahan lagi Bang. Jadi sisi kiri sama sisi kanan itu udah pohon semua. Hutan, lebih hutan ya, hutan, cuma dia jalannya tikungan gitu, kayak muter-muter gitu. Saya inget banget di situ pohon sawit Bang, pohon sawit di situ, panjang banget. Namanya jam 2 malam ya Bang, otomatis kan mobil motor nggak ada yang lewat ya, paling cuma satu motor, satu mobil gitu. Sepi. Sepi. Saya ngelihat di situ Bang, di sisi kiri saya ngelihat sosok anak kecil di situ, tapi dia nggak ngeliatin saya, dia pandangannya ke depan gitu. Dia saya ngeliat anak kecil, pakai baju putih, celana batik, posisi tangannya ada di perut Bang. Nggak tahu dia ngapain, pokoknya posisinya ada di perut gini. Pandangannya ke depan. Sorry, lebih tepatnya begini? Enggak. Gini. Oh enggak. Satu tangan aja, oke. Satu. Di situ. Saya cuma ngebatin, saya bilang gini, kenapa ya anak kecil malam-malam ada di sini gitu. Saya ngebatin begitu. Kok bisa anak kecil ada di sini malam-malam gitu. Tapi saya nggak bilang ke teman-teman saya kan. Kita lanjut jalan lagi tuh. Nggak lama pokoknya dari situ, saya ngeliat kakek-kakek Bang. Gimana ya? Dia jalan bawa tongkat. Bukan tongkat, lebih tepatnya kayak kayu. Tapi di belakangnya ada kain, sebuntelan kain. Saya kurang tahu apa itu. Terus dia pakai topi kayak orang-orang sawah zaman dulu. Kayak gitu. Dia jalan. Di situ saya lirik-lirikan sama teman saya Dinda gitu. Si Dinda paham pasti. Ya, aku ngelihat dia ada isyarat begitu bilang ke saya gitu. Ya, aku ngelihat. Cuma kita diem, nggak bilang ke yang anak-anak cowok gitu.
kita lanjut perjalanan aja gitu. Lanjut di tepatnya jam 3 malam bang, masuk jam 3 malam mau setengah 4 kayaknya dah. Di situ saya ngeliat anak kecil lagi bang. Oke. Posisinya sama di sebelah kiri saya, tapi kali ini dia ngeliatin saya. Dan pandangannya ngeliatin saya, bentuknya hologram. Oh. Okay. Tembus pandang gitu, tembus pandang. Posisinya sama. Tangan dia di perut, dia pakai baju putih, dia pakai celana pendek, batik. Berarti sosok yang sama nih ya? Sama bang, sama. Tapi saya diem, saya cuma bilang sama Dinda, saya ngeliat lagi gitu. Lanjut perjalanan bang, sampai di pantai jam 4 pas, jam 4 pas. Di situ udah kita nyewa villa nih, nyewa villa, kita istirahat, saya tidur sama Dinda, yang laki tidur di luar. Kan kita nyewanya cuma 1 kamar ya. Sebenarnya di pantai kita nggak ada gangguan apa-apa. Oke. Nggak ada gangguan apa-apa. Normal. Normal. Terus jam 5 sore kita ngelanjutin perjalanan pulang. Nah, di situ kita siap-siapkan bang. Di sebelum pulang kita pamitan sama orang villanya. Sempet tuh Bang Reza sempat minta nomor teleponnya si villa, orang villanya gitu. Suatu saat kalau kita kesana lagi kan kita udah punya kontaknya tuh bang. Kita punya gitu. Nah udah tuh disimpan sama dia. Terus kita masuk mobil, kita siap-siap, kita baca doa, terus nggak lama si Farhan sempet nyeletuk gini. Alhamdulillah ya kita udah selamat sampai tujuan. Terus nggak lama dia kepikiran lagi kayak ngomong gini bang. Oh iya kita kan belum sampai tujuan. Udah tuh, yaudah kita cuma ketawa-tawa doang tuh. Kita lanjut perjalanan pulang, otomatis di jalan kan pasti maghrib bang. Masuk mungkin 5:30 tuh, mau maghrib pokoknya udah ada azan-azan dikit gitu. Saya ngeliat anak kecil lagi bang, itu terakhir kali saya ngeliat. Maksudnya di perjalanan saya ngeliat tuh lagi tuh. Sama posisinya di kiri, saya ngeliat, dia ngeliatin saya, sama hologram, terus tangannya di perut, dia pakai baju putih, pakai celana batik. Saya bilang ke Dinda doang juga, Din saya ngeliat lagi gitu. Katanya udah nggak usah dipikirin kak gitu, kita lanjut aja. Kita lanjut bang. Lanjut, nggak lama dari itu kita ngelewatin kayak jembatan bang, jembatan rusak. Jembatan rusak. Nah di depan mobil kita tuh ada sosok kucing, anak kucing, tapi nggak ada induknya, anak kecil doang. Otomatis saya sama Dinda ada inisiatif dong bang turun buat mindahin anak kucing gitu ke samping, takut ditabrak sama mobil gitu. Kita pindahin, kita turun, kita pindahin ke pinggir gitu. Kita pindahin, anak kucingnya ikut bang. Kita ambil lagi, kita taruh lagi, ngikut lagi, sampai 3 kali. Taruh lagi, ngikut lagi. Kita tertarik tuh bang, apalagi kan saya sama Dinda juga suka banget sama kucing gitu. Oh iya. Jadi kita bawa lah, kita ada pikiran, oh bawa aja yuk, kita bawa ke gudang apa gimana gitu. Kita pelihara aja gitu, kita kasih makan, kasihan nggak ada ibunya gitu kan. Kita masukin mobil, kita bawa. Si Farhan nyeletuk lagi bang ini, beneran mau dibawa? Kan di rumah banyak kucing gitu. Kenapa nggak ditaruh di depan aja? Akan ada ruko, taruh situ aja, pasti ada yang mungut atau ada yang ngasih makan. Saya sama Dinda bilang gini, enggak lucu ini kucing gitu kan juga, udah bawa aja sampai rumah gitu. Nyeletuk lagi si Farhan, yakin benar, soalnya di rumah banyak gitu, tetap begitu aja si Farhan gitu, kayak mungkin udah tahu mungkin ya apa gimana gitu, saya kurang tahu. Tetap dibawa. Saya bawa gitu, saya rundingan sama Dinda, gimana Nda enaknya gitu, mau dibawa apa taruh aja gitu, kan kita di rumah juga emang udah banyak kucing. Kata Dinda, yaudah setelah kamu kak gitu. Oh yaudah, akhirnya kita taruh bang di ruko kecil gitu, kita taruh di situ, kita bilangin maaf ya nggak bisa bawa pulang gitu. Iya. Udah tuh kita lanjut masuk mobil, lanjut perjalanan. 15 menit kita perjalanan itu kak, saya ngerasa kayak ada yang ketinggalan gitu, janggal gitu kak. Bang, saya ngerasa kayak ada yang ketinggalan gitu. Saya bilang ke Dinda, Nda kok kayak ada yang ketinggalan ya? Kata Dinda, apa kak? Coba dicek dulu gitu kan. Saya ngecek bang, saya ngecek tas saya ngecek make up saya, pokoknya dicek. Semua kita cek gitu bang. Nggak ada bang, nggak ada yang ketinggalan. Kita lanjut lagi kan. Lanjut lagi tuh ngerasa kayak, Nda, kayaknya ada yang ketinggalan, bener ada yang ketinggalan gitu kan.
apa kak gitu, coba dicek lagi. Saya ngecek handphone kak, emang ada semuanya, power bank, semua pokoknya ada, pokoknya lengkap gitu. Jalan lagi, tetap bang kayak ngerasa apa ya, enggak, posisinya di situ kan Dinda lagi datang bulan ya bang. Oke. Iya datang bulan. Saya tanya ke Dinda, coba cek pembalut kamu ketinggalan nggak di sana, aku gitu kan. Dia ngecek ke belakang mobil tuh bang, bagasi ya, bagasi mobil, dia dicek, ada bang, nggak ada kak, semuanya lengkap. Kayak perasaan tuh kayak gimana ya bang, ada yang ketinggalan, emosi gitu, kayak harus balik lagi ke sana gitu. Udah kita lanjut, nggak lama, saya bilang gini bang, saya bilang ke Farhan gitu, Farhan, ayo saya minta tolong balik lagi ke atas gitu. Saya minta tolong balik lagi ke atas, kayaknya ada yang ketinggalan. Udah mulai di situ anak cowok kayak ngomong, apa yang ketinggalan gitu kan? Apa sih Tami gitu, dari tadi ketinggalan mulu, emosi mereka gitu. Apa gitu, coba dicek benar-benar. Aku ngecek lagi bang sama Dinda, ngecek semuanya, ngecek kita. Dari barang yang cowok-cowok juga dicek, nggak ada yang ketinggalan bang. Nah, kita lanjut perjalanan lagi kan. Di situ saya ngomong lagi bang, pokoknya berapa kali itu saya nggak bisa itu jelasin berapa kalinya. Saya ngomong lagi, kayaknya emang harus pulang lagi ya. Aku bilang gitu, saya bilang gitu kan. Akhirnya mobil berhenti bang di pinggir dulu, nyalain lampu mobil, lampu dalam mobil itu dinyalain, coba dicek satu-satu lagi. Dari pembalut, dari semua, baju kotor, dicek semua itu. Tapi nggak ada yang ketinggalan. Aneh di situ bang. Oke. Mut-mutan. Genji. Iya. Di situ Bang Reza sempat ngomong gini, ada pikiran gitu. Oh iya, kan ada nomor villa gitu. Yang disimpan dia di sana tadi, dia minta itu. Coba kita telepon tukang villanya, siapa tahu emang ada yang ketinggalan gitu kan. Dicari nomornya bang, hilang. Hilang nomornya, nggak ada, nggak kesimpan. Entah kemana. Padahal udah jelas-jelas di situ disimpan bang sama dia. Hilang, entah kemana. Ya mau nggak mau, ya nggak bisa balik lagi, udah jauh bang. Jadi lanjut. Di situ saya nangis bang. Kayak gimana ya, kayak nggak ada yang ngertiin saya gitu. Saya cuma minta balik lagi gitu. Iya kan. Kemudian. Oke. Lanjut. Oke. Saya lanjut, saya nangis. Pokoknya ada rasa kesel juga sama Dinda, ada rasa kesel sama mereka juga, nggak ada yang ngertiin saya gitu. Saya cuma minta balik lagi. Nur ketawa. Apa sebutannya ya? Mood swing. Ya, bener ya, Nur. Bener ya, Nur. Nah itu. Nah terusnya selama perjalanan kita lanjut nih bang. Saya udah nggak ngeliat anak kecil itu lagi. Kita lanjut. Cuma mungkin memang berapa kali itu di perjalanan saya minta balik lagi mulu gitu. Masuk tol bang, itu sekitar jam berapa ya? 9 malam kurang lebih ya? 9 malam apa jam 10 gitu, saya kurang tahu. Di situ kita mulai masuk tol lagi. Dinda udah mulai diem bang. Diajak ngomong gak mau nyaut, pokoknya diem mulu, diem. Gak lama kesurupan bang. Entah, kesurupan dia. Kita udah panik di situ. Saya masih kesel sama dia, masih kesel sama mereka. Jadi saya nggak nanggepin Dinda bang. Dia diem gitu, anak-anak yang cowok pada nyadarin Dinda gitu. Tapi saya diem di situ. Entah gimana, saya juga kurang tahu. Saya diem di situ. Padahal si Dinda ada di samping saya gitu. Kesurupannya gimana? Dinda ngapain tuh? Nangis, diem nangis gitu. Nangis, merem, gak mau melek gitu. Nangis aja gitu. Kita lanjut jalan sambil disetelin lagu Murotal. Kita lanjut. Saya bilang gini, nggak tahu pikiran saya apa gimana, saya bilang gini bang, udah mampir ke rest area aja gitu kan. Tapi di situ saya masih ada rasa benci sama mereka gitu. Kesel. Tapi si Farhan sama si Bang Reza bilang, jangan, soalnya rest area kan tempatnya umum, kita nggak tahu bekas apa gitu kan. Ya kan bang, bener nggak? Jadi kan umum. Rest area tuh tempat-tempat lahan kosong sebelumnya. Oke, lebih ke situnya. Iya, kita mampir, tapi
saya tetap kekeh, mampir aja ke rest area gitu kan. Sambil saya emosi gitu, mampir aja ke rest area gitu. Udah mampir di situ, Dinda masih kesurupan bang. Saya coba gimana ya, ngertiin dia juga ya. Saya coba baca-bacain di situ. Padahal saya sendiri nggak bisa ngontrol diri saya mungkin bang, karena kebawa dari sono mungkin ya. Tapi entah kenapa bang, tiba-tiba saya sadar kalau ya ini teman saya, dia butuh saya gitu bang, dia butuh saya. Kalau bukan saya siapa gitu kan. Jadi nggak tahu tiba-tiba ada pikiran begitu, saya sadar, saya tenangin dia, coba saya bisikin, saya bacain gitu bang. Nggak mau sadar bang. Tetap nangis. Nggak bisa, tetap nangis. Saya ada pikiran bang, telepon ayahnya teman saya, namanya Kasifa. Ayahnya teman saya coba telepon Kasifanya malam-malam tuh. Saya video call bang, saya minta tolong, Kak, saya minta tolong dong, tolong ini si Dinda kesurupan lagi kayak dulu gitu kan. Kayak dulu. Sebelumnya emang dia udah pernah kesurupan. Iya. Terus kata Kasifa, iya mana Tami gitu kan. Saya kasih nih, suruh ngunjukin ke dia gini, ngunjukin, dibaca-bacain sama ayahnya gitu, dibaca-bacain. Di situ saya mulai lagi bang, rasa yang saya rasain di situ tuh kayak panas, dingin, sesek, gimana ya bang? Padahal yang dibacain Dinda, tapi yang rasa saya gitu bang, panas, bener-bener panas, nggak bisa kekontrol. Saya minta tolong Farhan buat megangin bang, megangin HP. Di situ udah saya nggak sadar bang. Sorry, itu udah masuk rest area atau masih di jalan tol? Udah masuk rest area tadi. Masuk rest area? Wah, kebayang tuh cowoknya tuh. Iya kan? Gantian saya bang jadinya. Masuk ke saya. Si Dinda udah sadar, masuk ke saya. Pusing itu tuh si Farhan tuh. Pala. Ada di bawah. Ada. Palet mau pecah itu si Farhan tuh. Iya. Terus? Iya. Hampir 2 jam mungkin ya bang. Di situ kan kita masuk ke tol jam 9 kan tadi. Jam 9. Di situ hampir 2 jam nggak sembuh-sembuh saya bang, paling lama saya diobatin, dibaca-bacain nggak mau sadar katanya, tetap teriak. Saya itu kesurupannya katanya bukan nangis lagi bang, teriak, bener-bener teriak di situ. Di situ kan banyak orang ya bang, mungkin tapi nggak ada yang nolongin sama sekali. Kiranya gimmick apa gimana kali ya? Oh iya. Okay. Gitu. Terus nggak lama ayahnya Kasifa bilang gini, mau nggak mau keluar dari situ, soalnya walaupun udah dikeluarin nih pasti ada lagi yang masuk gitu. Jadi nggak cuma satu makhluk gitu bang, beda-beda makhluk gitu. Ya jadi kita udah posisi saya masih kesurupan, lanjut jalan sambil dibacain murotal. Si Dinda kan udah sadar nih, gantian bisikin saya, sadar Kak, dibaca-bacain tuh, baca-bacain surat-surat pendek. Kita lanjut. Sempet sadar bang, di pertengahan perjalanan, tapi masih di tol. Oke. Sempet sadar. Pada saat sadar, Tami ngerasain apa gimana tuh? Lemes bang, lemes. Pas saya sadar bang, saya ngeliat anak kecil di depan saya. Sempet kaget juga bang, kok bisa-bisanya dia ada di depan saya gitu. Sempet kaget juga di situ. Yaudah, tapi ya gimana ya bang, kita lanjut perjalanan aja di situ. Kita lanjut sampai keluar tol di jam 11:30 mungkin ya, 11:30 itu. Jam 11:30 kita keluar tol bang, nggak jauh dari rumah saya itu udah. Paling sekitar 11 menitan lah dari rumah saya. Di situ saya ngerasa lagi bang, kayak udah panas lagi bang, badan panas, perut udah pokoknya nggak karuan bang. Udah kayak kerasa yang tadi di sana, di rest area itu. Kerasa lagi, nggak lama saya kesurupan lagi. Sampai rumah. Kalau dari kata si Farhan, pas sampai rumah saya sempat diazanin, masih di mobil. Sempat diazanin di kuping. Tapi belum masuk rumah. Pas sudah sampai rumah ya bang, itu saya diazanin, tapi masih di dalam mobil. Diazanin, saya teriak bang. Teriak sejadi-jadinya teriak. Pokoknya teriak gitu. Pas sudah kelar azan, lega. Cuma belum sadar. Digotong masuk ke kamar. Mama di situ udah panik bang. Mama, bapak, adik panik bang. Kenapa kok bilangnya main, tahu-tahu sampai rumah begitu kan ya, namanya orang tua. Nah pas ditaruh di kamar, posisi saya masih kesurupan katanya. Telepon lagi ayahnya Kasifa. Jadi
Tapi kan ayahnya Kak Sipa udah nggak mampu ya Bang dari di mobil itu. Udah nggak bisa ngobatin apa-apa. Lanjut lagi ke gurunya ayahnya Kak Sipa, namanya Pak E. Wih. Ya. Oke. Lanjut ke situ, Pak E. Nah, kita video call Pak E. Sama Pak E diobatin. Itu sampai jam 2 malam Bang. Baru kelar. Lama ya? Lama Bang. Dari di rest area sampai ke rumah kan kita masih lanjut tuh. Jam 2 malam kita baru kelar. Di situ Pak E sempat bilang kayak, jadi tuh di situ yang paling serem ada satu sosok yaitu tinggi gede Bang. Pas di video call itu kelihatan Bang. Kan di kamar kan saya. Di plafon itu bener-bener penuh sama dia. Hitam gede. Nah itu katanya di situ. Itu yang sempat bikin aku susah buat dikeluarin di situ. Ada berapa sosok yang masuk? 2. Anak kecil itu sama yang gede. Tuh. Terus kata Pak E juga saya sempat ada omong gitu Kak pas kesurupan. Saya ngomong gini. Saya udah minta tolong kalian 3 kali tapi saya nggak dianggap sama kalian gitu. Bener aja sih Bang, kan saya dari berangkat sampai pulang kan tuh dari berangkat kan saya ngeliat 2 kali Bang. Pas pulang saya ngeliat 1 kali. Ya bener kata dia juga. Menurut Tami? Iya menurut saya gitu. Menurut saya mungkin dari kata-kata dia itu gitu. Terus pas saya sadar nih Bang, yang saya ingat cuma mama saya Bang. Mama saya cuma bilang gini, "Mah kasihan anak kecil itu, kasihan Mah, tolongin," saya bilang gitu kan sambil peluk mama. Mama juga bilang, "Iya nggak apa-apa, udah nggak usah dipikirin," kata mama gitu. Jadi sebelum kita berangkat tuh Bang, mama tuh udah sempet ada feeling gitu. Mama bilang sama si Farhan gitu kan, dia bilang, "Saya sebelum kalian berangkat, saya udah ada feeling gitu. Ini anak pasti kalau pulang ada apa-apa." Kata mama begitu, bener aja. Kenapa-napa gitu. Bukan saya nggak boleh, bukan saya nggak ngizinin, tapi cuma saya feelingnya begitu gitu. Pasti ada apa-apa. Ya abis kejadian itu udah Bang, mereka izin ke orang tua saya minta maaf. Malah kayak gini gitu Bang. Tadinya mau jalan-jalan malah jadi ada kejadian kayak gini gitu. Ya udah mereka minta maaf, mereka pulang, mereka istirahat gitu. Pas kejadian semalam, besoknya saya izin kerja Bang, istirahat karena saya lemes kan ya. Di situ saya disuruh mandi air garam Bang sama mama tuh, suruh mandi air garam. Coba saya mandi Bang, disaranin dari Pak E juga suruh mandi air garam, suruh baca-bacain sebelum mandi. Saya mandi, anak kecil itu masih ada Bang, ngikutin saya ke kamar mandi. Ya, ngikutin saya ke kamar mandi sampai dia duduk di atas lemari depan kamar mandi saya. Adakah fotonya ya Kak? Ada. Saya mandi pakai air garam kan, ngebaca bismillah, saya mandi, saya keluar, selesai keluar, saya nggak ngeliat anak kecil itu lagi Bang. Saya masuk kamar, nggak lama, posisi kan saya udah tuh makan tuh Bang, saya ngeliat lagi. Jadi pas saya mandi, saya nggak ngeliat, nggak lama saya ngeliat lagi. Jadi cuma sementara gitu dong Bang. Pas malam saya kan ngeliat anak kecil di depan kamar saya nih Bang. Saya coba iseng-iseng foto Bang, gitu, cekrek gitu. Nggak kelihatan. Tadinya saya mau iseng-iseng mau kirim ke grup nih, tapi nggak kelihatan Bang. Udah kan saya ngelanjut tidur sampai pagi. Di jam 10 pagi saya berangkat kerja. Anak kecil ikut saya Bang. Selalu ngikut saya Bang. Entah gimana pokoknya dia ngikut aja gitu. Saya naik motor dia ngikut. Saya kan dianterin bapak saya ya Bang, belum bisa bawa motor sendiri. Dianterin dia ngikut Bang. Sampai ke gudang pun dia ngikut, saya kerja ngikut, sampai saya pulang lagi dia ngikut. Terus pas di gudang saya coba iseng-iseng nanya ke Dinda Bang gitu. "Din, kamu ngeliat nggak anak kecil gitu yang dari pantai?" Kata Dinda, "Iya Kak, kok masih ngikutin kamu ya?" gitu kan, kata Dinda gitu. Aku juga nggak tahu Din, apa aku ada salah gitu kan. Coba deh nanti sepulang kerja coba aku ke Pak E. Terus saya pulang lah Bang tuh, keesokannya harinya lagi nih, saya kerja lagi. Itu sosok masih ngikutin saya, tetap masih ngikutin. Saya berangkat kerja lagi.
Dari saya ngapa-ngapain aja dia ikut Bang. Nah pas di jam istirahat tuh, Dinda kan gak masuk hari itu, dia izin, gantian izin gitu. Di situ kita makan buat lingkaran gitu Bang. Di samping saya itu ada Kasifa, di samping Kasifa ada Karanti. Nah saya nge-WA Kasifa, padahal Kasifa kan ada di samping saya, cuma saya nggak berani buat ungkapin gitu Bang. Saya WA Kasifa, coba kamu lihat deh, kamu ngelihat nggak anak kecil yang ada di depan aku gitu, dia ngeliatin aku, coba kamu bisa lihat nggak dia gitu kan. Kasifa bilang enggak Tami, coba. Terus aku bilang gini, saya bilang gini Bang, coba kamu tanya Karanti gitu. Di forward lah ke chat saya gitu ke Karanti. Karanti juga ngeliat Bang. Karanti tadinya nggak tahu apa-apa, nggak tahu cerita saya. Karanti bilang gini, ya Allah Tami, dari tadi kira aku itu perasaan aku, ternyata emang bener ada sosok itu, anak kecil gitu lagi ngeliatin kamu. Udah tuh Bang, kita kelar makan, saya kan tidur Bang, di situ istirahat tidur biasa ya. Saya, Kasifa, di sini Karanti. Kasifa nemenin saya Bang, kan tahu saya lagi begitu ya, dia nemenin saya nih. Pas tidur, kata dia, gak lama dia tidur, dia sempet mungkin ketindihan gitu ya Bang, bahasanya. Dia ngelihat saya lagi duduk, lagi mainan sama anak kecil di situ muter-muter. Terus dia kebangun, tahu-tahu saya ngelihat saya lagi tidur gitu. Oke. Diliatin juga gitu. Udah tuh, kita pulang, udah kan, dia cerita begitu sama saya, udah akhirnya kita pulang. Saya ke rumah Pak E buat berobat Bang gitu. Sempat berobat gitu, berapa kali gitu. Saya berobat ke Pak E, kata Pak E, nggak bisa dihilangin emang, katanya sebelumnya emang nggak bisa dihilangin. Soalnya dia maunya sama kamu gitu, dia maunya sama kamu. Terus Pak E juga sempat ngejelasin Bang, sosok hitam gede itu ternyata itu dari kerjaan saya, gudang saya. Oh malah dari gudang itu? Dia ngikut, emang udah pengen ngikut dari lama, cuma pengen nyampein sesuatu gitu doang. Pengen nyampein sesuatu. Tadinya kan mau masukin ke orang lain, cuma nggak bisa, jadi masuknya ke saya. Nah itu, saya diobatin di situ. Pak E belum bisa apa-apa, cuma ngasih obat air doa gitu. Coba ntar di kamar dikasih air garam gitu, dipel-pel. Tami ya, kalau mandi pakai air garam juga. Kalau bisa nih sesekali minum pakai air garam juga gitu. Siapa tahu ya kan, walau alam ya bakal hilang gitu kan, kata Pak E. Kita kan nggak tahu ya Tami gitu, apa kesalahan kita juga. Soalnya anak kecil itu ditanya nggak mau jawab, diem aja gitu Bang, kata Pak E. Udah tuh, ya udah kita jalan, kita pulang Bang. Sampai rumah saya ngelakuin itu Bang, ngelakuin apa yang diminta Pak E tadi, dari mandi air garam, minum air garam, pokoknya ngepel air garam gitu, pakai air garam gitu. Udah di situ, tapi tetap nggak hilang. Kedua kalinya, walaupun saya mandi air garam, tetap nggak hilang Bang, masih tetap ngelihat. Terus di rumah kan ada anak kecil bayi ya Bang. Mama saya ngomong kerja. Anak bayi itu kalau ngeliat saya nangis Bang. Jadi saya ajak bercanda gitu Bang, ngeliatnya ke belakang saya, bukan ke saya. Oh matanya ya? Iya, kan kita kan kelihatan ya Bang ya, lagi nimang-nimang gitu. Dia ngeliatnya ke belakang saya. Terus asal diajak ke kamar mandi, pasti nangis. Mama bilang gini, coba tolong bilang ke Farhan, minta tolong lagi, obatin kamu sekali lagi gitu. Mama udah gak bisa, soalnya ini anak kecil bayi di rumah nangis mulu gitu kan. Gimana? Tapi saya belum sempet Bang, waktu itu belum sempet. Ya saya biarin aja nih. Saya juga sering ngebatin kayak ngomong, kamu ngikutin saya tuh karena apa sih? Saya salah apa? Coba ngomong gitu. Kalaupun saya punya salah, bilang ke saya. Saya bilang gitu kan Bang ke dia. Enggak, diem aja dia. Diem aja. Tetap reaksi dia datar. Mukanya gimana ya Bang? Kayak orang tenggelam mungkin ya. Abis tenggelam ya. Biru pucet. Kayak gitu. Pokoknya pucat banget. Tapi dia nggak ada jawaban apa-apa. Sampai di suatu hari nih Bang, ini udah beda hari ya. Suatu hari temen adik saya kan punya adik ya. Temen adik saya kelas 5 SD main ke rumah Bang. Kamar saya kan udah nggak ditempatin ya. Posisi kamar saya itu ada kaca Bang.
Di kamar saya full kaca gitu bang. Nah, teman adik saya numpang ke kamar mandi, otomatis kan lewatin kamar saya. Jadi kamar saya sampingnya kamar mandi. Katanya dia bilang ke adik saya, namanya Akila. Akila, kok di kamar kakak kamu ada anak kecil lagi ngaca ya? Lagi duduk ini bang. Ngaca, posisi ngaca gitu. Akila juga kaget kan. Ah siapa, jangan bohong gitu kan. Bener demi Allah, kalau nggak percaya coba lihat. Nggak mau. Di situ akhirnya sama mama sama bapak kaca dibuang bang. Dibuang. Gara-gara itu ya? Iya, gara-gara itu. Terus? Udah tuh. Yaudah, jadi mau nggak mau saya berobat bang. Di situ ya nyempetin waktu buat berobat. Saya juga udah capek diikutin mulu ya bang. Kan risih juga diikutin gitu. Kemanapun saya pergi. Saya coba berobat lagi ke Pak E. Saya minta tolong ke Pak E. Pak E, mau nggak mau Pak E tolong. Saya minta tolong lepasin saya dari dia. Soalnya di rumah juga ada anak bayi. Mama juga repot gitu kan. Anaknya nangis mulu nggak mau di rumah. Pak E coba ngobrol lagi tuh sama anak kecil itu. Saya sempat kesurupan lagi bang di sana. Terakhir itu bang. Terakhir saya sempat kesurupan. Tapi saya nggak diajak ngobrol, nggak mau jawab. Terus saya sadarkan diri. Pak E coba ngomong sama si sosok itu. Dia ngomong, kalau kamu mau ikut sama mbaknya, kamu jangan nampakin. Jangan sering nampakin dia, jangan sering nampakin anak kecil yang ada di rumah gitu. Anak bayi yang ada di rumah, kasihan gitu kan. Kasihan mbaknya, kasihan anak kecil. Dia jawab, saya sayang sama mbaknya gitu. Saya pengen sama mbaknya, saya nggak bisa lepas. Pak E juga bilang gini bang, ya kalaupun kamu nggak mau lepas, kamu jangan nampakin, bisa nggak gitu. Dia bilang nggak bisa. Ya udah kalau kamu nggak bisa, kamu ikut saya paksa. Jadi dipaksa bang, paksa ikut Pak E. Jadi sampai sekarang ngikut Pak E di rumah Pak E. Sosoknya di rumah Pak E. Wow. Dari situ saya udah nggak bisa ngelihat lagi bang. Oke. Terakhir di bulan apa itu yang berobat itu? Tetap bulan Mei. Tetap di bulan Mei. Bulan Mei. Jadi semuanya itu di bulan Mei ya? Mei bang. Terus pas di rumah keadaannya sekarang udah aman nih? Aman bang, udah. Alhamdulillah aman. Kita ya biasa bang, kita ngejalanin aktivitas biasa. Cuma sampai sekarang saya nggak berani di kamar. Masih tidur sama mama. Oh, trauma. Trauma bang, banget. Trauma banget bang. Kalau bayi yang sering dimomong mama? Nggak bisa ngeliat lagi dah. Nggak nangis. Nggak nangis? Nggak. Bener-bener nggak nangis? Nggak nangis bang. Tapi gue kepikiran nih guys. Kayaknya ada kaitannya juga dengan kucing. Ya. Iya, sempet dipikir-pikir juga nyambung sih bang. Cuma kata Pak E juga bilang gini, sempat mungut sesuatu nggak gitu kata Pak E. Ya, saya jujur aja, saya sempat mungut kucing Pak E di situ. Saya sempat bawa, tapi saya turunin gitu. Justru maksud dari apa ya? Analisa ya kan. Waktu Tami itu bilang saya udah coba minta tolong tapi nggak ditolong, itu maksudnya itu kucingnya itu. Ya, jadi sosok itu berubah jadi kucing gitu. Mungkin. Dan nggak ditolong kan rupanya. Iya. Wah. Soalnya cukup aneh juga, ada anak kucing berkeliaran tapi nggak ada ibunya ya. Iya, sendiri gitu. Sendiri. Termasuk sosok itu juga kan ditemuinnya pertama kali di hutan sawit ya. Dan dari sosok yang tadi dikasih tahu sama Tami, kan sosoknya korban tenggelam ya, tapi ditemuinnya di sawit. Kayak nyasar gitu ya, sama-sama nyasar, itu kucing juga nyasar kan. Ya kayaknya ya, ini menurut analisa gua aja ya kan. Cocokologi, iya. Oke. Oh ya, sama satu lagi. Farhan itu pacar ini ya? Tahu ya? Ketembang ya. Pacarnya ya. Oke. Tapi kalau dari teman-teman cowok itu apakah ada juga yang melihat sosok gitu? Nggak ada bang. Nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Mungkin mereka sempat kebingungan doang sama kejadian itu, tapi sama sekali nggak ngeliat. Coba Nur nanti ngobrol sama si Farhan, pecah gak kepalanya pada saat itu. Lagi nyupir posisinya bang ya. Dua anak Genji ya kan. Kemudian sama kan tahunnya juga Dinda? Dinda sama saya? Sama tuh kan. Tahun berapa lahirannya?
2003 saya. Masih muda sekali. Iya. Oke. Nah, kalau menurut temennya Tami ketika dikasih tahu sama temen yang bisa ngeliat juga ya sosoknya ya, sosok anak kecil tersebut, itu biasanya sosok anak kecil itu ada di mana tuh? Ngikutin saya. Ngikutin aja gitu, kayak bayangan gitu ya? Iya, lebih tepatnya bayangan. Mungkin saya jalan kemana aja dia ikut gitu. Ya. Entah terbang entah gimana saya juga nggak tahu. Pokoknya ngikut aja dia. Nah, penasaran juga nih sama sosok kakek yang dilihat Dinda nih. Dia juga ngeliat. Oh iya, sama Tami juga ngeliat ya? Ya itu siapa pernah nanya juga ke Pak E gitu? Nah, kalau sosok-sosok kakek itu saya kurang tahu ya Bang. Cuma sebelumnya pas saya kesurupan itu, yang saya lihat tuh anak kecil tapi berubah jadi kakek. Gitu Bang. Oke. Gitu. Kalau sosok-sosok kakek yang itu saya kurang tahu, mungkin ya ada kaitannya sama anak kecil itu juga. Apa dia berubah wujud saya juga kurang tahu. Iya. Tapi kemungkinan sih berubah wujud ya, apalagi tadi ada dokumentasi yang dari yang sosok anak kecil jadi pocong itu berubah wujud kan ya. Oke. Nah ini terakhir nih, sebenarnya sebelum berangkat ke pantai itu dapat izin nggak? Izin Bang, selalu kita izin. Saya izin, Farhan juga izin ke orang tua saya, Mama juga iya gitu. Kalau yang lain Dinda sama itu? Iya, izin. Kita bareng-bareng izin Bang. Oh, izinnya bareng-bareng. Diizinin tuh semuanya. Iya, izin bareng-bareng. Jadi nggak ada halangan apa-apa selama kita izin gitu. Tapi menurut Tami ada kesalahan nggak pada saat di pantai atau sebelum berangkat? Nah, justru itu Bang, saya juga kurang tahu. Saya nggak ngerasa ngelakuin kesalahan. Tiba-tiba saya diteror gitu aja. Entah, ya saya kurang tahu Bang. Sampai sekarang nggak tahu kenapanya. Oke, Tami, ini sebelum ditutup, boleh kasih pesan ke teman-teman yang mungkin juga lagi pengen liburan nih, supaya nggak ngalamin kejadian yang kayak Tami alami. Buat teman-teman, jangan lupa baca bismillah terus ya. Maaf gitu. Iya. Kakak gimana? Gak apa-apa, lanjut. Baca bismillah sebelum jalan gimana gitu. Buat teman-teman, kalau mau jalan-jalan jangan lupa baca bismillah terus ya. Iya. Boleh salam-salam buat teman-teman yang boleh banget. Buat teman aku Dinda dan Bang Reza sama pacar aku sendiri Farhan. Makasih buat momen-momennya. Anjay. Momen anjay. Gak usah dikat pokoknya. Ya. Terus? Makasih buat momen-momennya selama di perjalanan kita susah seneng bareng ibaratnya ya. Kita sama-sama. Makasih juga buat Kak Siva yang udah nolongin saya sama Dinda. Salam buat bapaknya. Selama di perjalanan, buat ayahnya Kak Siva sama Pak E juga, terima kasih banyak udah mau nolong saya sama Dinda. Gitu ya. Lalu gue tambahannya dikit ya kan. Buat para teman-teman Genji ini generasi Z nih, aduh, tolong jaga moodnya ya. Lagi jalan-jalan dijaga tuh moodnya tuh, karena kesian yang sekitarnya. Tapi Genji itu seru kok kalau diajak jalan-jalan ya. Itu ada aja dramanya gitu. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Tami izin pamit. Bye.